Gempa dengan getaran cukup dahsyat dirasakan kepulauan terdekat dari titik gempa, yaitu Kepulauan Takabonerate, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan. Sejumlah rumah rusak akibat gempa. Beberapa warga berlarian keluar rumah, apalagi gempa yang dirasakan warga cukup besar. Selain itu, beberapa rumah warga ambruk, sementara sebagian dinding rumah warga juga rusak. Bahkan satu tembok rubuh. Kepulauan Takabonerate, Sulawesi Selatan merupakan lokasi terdekat dari titik gempa di Laut Flores. Pemirsa, kita akan pantau situasi di Flores Timur NTT. Ada Joni Nura di sana. Joni, selamat siang. Ada informasi mengenai dampak kerusakan bangunan di sana. Bagaimana kondisi terkini? Selamat siang, Lukni. Dapat saya laporkan bahwa situasi di Kota Maumere sendiri saat ini warga masih panik dan masih menyelamatkan diri, melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Sampai saat ini kami belum dapat melihat ada kerusakan yang terjadi dari dampak gempa bumi yang terjadi siang tadi. Baik ya, apa antisipasi warga mengantisipasi gempa susulan yang terjadi di sana, Joni? Baik, Lofi, dapat saya laporkan bahwa ratusan warga, bahkan ribuan warga keluar dari rumah dan melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi, ya khususnya di Kecamatan Nele untuk menyelamatkan diri. Karena informasi yang berkembang di masyarakat bahwa akan terjadi tsunami sehingga warga panik dan melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi. Baik, Flores Timur ini dekat sekali dengan pusat gempa di Larantuka. Bagaimana pada saat gempa terjadi? Apakah Anda juga merasakan gempa yang cukup kuat di sana? Baik, Lofi, dapat saya luruskan bahwa sekarang saya sedang berada di Kota Maumere, yaitu Kabupaten Sika. Di sini juga sangat merasakan dampak dari gempa bumi itu sendiri. Mungkin dapat dilihat dari layar ada warga yang masih tetap terus mengungsi ke tempat yang lebih tinggi. Dan gempa terjadi selama 3 kali, yaitu durasinya kurang lebih sekitar 4 menit terjadinya gempa. Baik, 4 menit gempa terjadi di sana. Nah, bagaimana pada saat itu? Apakah memang Anda melihat warga berhamburan keluar, berlarian? Bagaimana kepanikan warga? Baik, Lofi, dapat saya laporkan bahwa pada saat terjadi gempa, saya sedang berada di sekolah anak saya, di mana para siswa, guru, suster semua berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri di saat ada pertemuan murid, orang tua murid bersama para guru di sekolah. Apakah juga ada kerusakan di gedung sekolah tersebut, Joni? Hingga saat ini belum ada laporan dari pihak sekolah bahwa ada terjadinya kerusakan. Namun getaran gempa cukup besar sehingga membuat guru, para siswa berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Baik, mengenai bahaya atau potensi tsunami, apakah hingga saat ini begitu warga mengetahui ada potensi tsunami yang terjadi pasca gempa? Baik, Lofi, ya, ada informasi yang masuk bahwa mengatakan bahwa Kabupaten Sika akan dilanda tsunami sehingga membuat warga lari berhamburan ke tempat yang lebih tinggi. Baik, adakah posko evakuasi yang sudah disiapkan di sana, Joni? Baik, Lofi, dapat saya laporkan bahwa sampai saat ini Pemda Kabupaten Sika sendiri belum mendata dan belum menyiapkan posko karena belum ada dampak yang lebih besar sehingga pemerintah masih melakukan koordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mencari tahu dampak dari gempa tersebut. Namun apakah terlihat ada petugas yang berjaga-jaga atau memantau aktivitas warga di sana? Baik, Lofi, dapat saya laporkan bahwa pada saat terjadinya gempa, aparat kepolisian memberikan himbauan kepada warga agar tetap tenang, jangan panik, bisa menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Kalau dari Pemda sendiri kami belum melihat pada saat kejadian gempa tersebut. Baik, apakah gempa susulan saat ini masih terus terjadi di sana, Joni?
Hingga saat ini belum dirasakan gempa susulannya. Namun warga tetap masih memilih ke tempat yang lebih tinggi. Takut akan terjadinya tsunami. Tapi setelah kejadian pada saat gempa besar, setelah itu merasakan tidak gempa susulan? Sesudah gempa yang besar terjadi gempa susulan. Sebanyak berapa kali, Joni? 2 kali. 2 kali gempa susulan dirasakan oleh warga. Apakah skalanya besar? Kalau yang ketiga skalanya lebih besar dari yang pertama, yaitu membuat warga semua pada lari. Baik, gempa susulan yang ketiga juga sama besar dengan gempa yang pertama? Ya, benar sekali, Lofi. Baik, artinya memang warga harus tetap berjaga-jaga, mengantisipasi, waspada, harus menjauh dari perairan di wilayah Flores Timur. Kami akan terus mengupdate bagaimana juga dampak kerusakan di wilayah Flores Timur, juga yang berdekatan dengan pusat gempa di Larantuka, di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, Joni Nura, melaporkan langsung dari Flores Timur. Kita juga akan pantau bagaimana situasi di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara bersama dengan Andi Eba. Selamat siang, Andi Eba. Iya, selamat siang, Lofi. Baik, Andi Eba, apakah juga gempa yang berpusat di Larantuka, NTT juga dirasakan di Bau-Bau? Iya, Lofi, gempa 7,5 skala Richter yang terjadi di Larantuka juga dirasakan di wilayah Pulau Buton dan juga Pulau Buna. Dan perlu saya informasikan, tadi ketika gempa terjadi pada pukul 10.20 waktu Indonesia Barat atau 11.20 waktu Indonesia Tengah, warga sempat panik dan keluar rumah. Itu terjadi di wilayah perkantoran di Kabupaten Buton Selatan. Di wilayah perkantoran sekitaran kantor Bupati Buton Selatan, warga keluar kantor karena mereka merasakan getaran gempa. Kemudian juga di sejumlah wilayah di Kota Bau-Bau juga merasakan getaran akibat gempa yang terjadi di Larantuka. Mereka juga sempat keluar rumah. Juga ada beberapa nasabah di perbankan di Kota Bau-Bau juga sempat keluar karena panik ada gempa bumi. Dan informasi ini pun beredar melalui media sosial, kemudian informasi yang ada di BMKG sendiri. Dan untuk Sulawesi Tenggara sendiri, ini merupakan salah satu dari 5 wilayah yang ikut terdampak dari gempa tersebut. Baik ya, apa dampaknya di sana? Apakah ada kerusakan bangunan atau bahkan korban akibat gempa ini? Iya, sampai saat ini belum ada informasi terkait kerusakan bangunan akibat gempa ini. Dan dampak yang terasa yaitu cuma getaran saja dan warga yang panik, mereka langsung keluar rumah. Dan tidak sedikit juga masyarakat di wilayah Buton keseluruhan juga merasakan getaran dan mereka mencoba mencari informasi melalui aplikasi BMKG dan juga melalui media sosial. Dan saat itu juga status untuk di Buton khususnya juga ketika peringatan gempa dikeluarkan oleh BMKG berstatus waspada, dan mereka juga tidak terlalu panik karena getaran yang dirasakan cukup kecil seperti itu. Pasca gempa terjadi, apakah warga Bau-Bau juga merasakan gempa susulan hingga saat ini? Untuk getaran itu cuma dirasakan ketika gempa yang pertama kali terjadi, Lofi. Baik, artinya tidak terjadi gempa susulan di sana? Tidak terjadi gempa susulan dan juga kondisi aktivitas masyarakat juga sekarang sudah kembali normal seperti sedia kala. Namun apakah ada juga peringatan potensi tsunami di wilayah Bau-Bau, Sulawesi Tenggara? Iya, untuk di Pulau Buton Lofi itu terdapat peringatan gelombang tsunami dan statusnya adalah waspada. Namun beberapa menit kemudian, 30 menit kemudian BMKG mengeluarkan lagi informasi kalau status peringatan tsunami sudah dicabut untuk di wilayah Sulawesi Tenggara, kayak gitu.
Baik ya, sudah dicabut ada potensi tsunami di sana. Baik, kalau untuk antisipasi atau mitigasi yang dilakukan pemerintah Bau-Bau, bagaimana? Apakah juga menyiapkan posko evakuasi? Iya, dan untuk beberapa bulan lalu juga di Kota Bau-Bau dilaksanakan sekolah lapang gempa bumi dan melakukan sosialisasi. Ada beberapa titik yang disiapkan pemerintah. Kebetulan di daerah Kota Bau-Bau juga itu cuma beberapa daerah saja yang rendah, dekat dengan laut, kemudian itu daerah ketinggian kayak gitu loh sih. Baik, terima kasih laporannya Andi Eba melaporkan langsung dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara.